Pada kesempatan sore hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Jadi kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan. Mungkin sebagian kecil saja kita memperhatikan, kita peduli, kita merasakan apa yang dirasakan oleh adik-adik yatim dan juga duafa di sekitar kita. Momen yang sangat berharga, yang sangat istimewa. Kesempatan ini tentunya dapat menggugah kita, sekaligus memberikan pesan kepada kita. Apa pesan yang bisa diambil dalam kesempatan pengajian ini? Tentunya di bulan Muharram, yang tentunya kita diingatkan dengan satu syuro atau 10 Muharram, sering diperingati atau sering diingatkan dengan santunan adik-adik yatim. Kesempatan ini tentunya kita masih bisa tersenyum, ibu dan jamaah sekalian, karena hari ini Allah masih berikan kesempatan umur kepada kita. Allah masih berikan lengkap keluarga kita. Allah masih memberikan orang-orang yang tentunya bisa menanggung jawab kita. Kalaulah hari ini kita melihat adik-adik yatim dan juga duafa jauh sebelum kita, tentunya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyandang predikat yatim semenjak 2 bulan di kandungan. Sudah menyandang predikat yatim karena ditinggalkan oleh ditinggalkan oleh bapaknya atau ayahnya. Kemudian 6 tahun usianya ditinggalkan oleh ibunya. Hari ini saya pun menghadirkan dari tetangga yang 2 tahun dia ditinggalkan oleh ibunya, 7 tahun dia ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi sudah yatim. Jadi kalau hari ini di sekitar kita, ya, ibu dan jamaah sekalian, ya, mengingatkan kita, mudah-mudahan dengan satu syuro atau 10 Muharram kita terenyuh, kita peka terhadap adik-adik yatim ataupun duafa di sekitar kita. Mungkin kami dari TPK yang alim hanya sebagian kecil saja, ya, untuk mengadakan momen walaupun memang mendadak. Namun mudah-mudahan tidak ada kata terlambat bagi kami untuk mengadakan momen santunan anak-anak yatim. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hari ini bersyukur kita diberikan anugerah yang lengkap keluarga kita. Hari ini pun saya masih memiliki anak dan keluarga saya pun masih utuh. Anak saya masih lengkap, ibunya ada, bapaknya ada. Serepot apapun, sesusah apapun saya mendidik anak, ekonominya dan yang lainnya, tapi tentu di hadapan mereka kami ini masih ada. Kami ini masih hadir bersama mereka. Entah susah sisi ekonomi, entah repot dari sisi pendidikannya, namun saya masih ada di hadapan anak-anak saya, istri saya masih ada, saya masih ada. Namun ibu coba bayangkan ketika mereka, ya, ini adik-adik yatim kita, ya, yang tidak memiliki orang tua, bahkan ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh ayahnya. Pertanyaannya, siapa sih yang ingin ditinggal oleh orang tuanya? Kan nggak ada. Tapi ketika terlahir dalam keadaan yatim, terlahir dalam keadaan piatu, ya, apa boleh buat? Ketika mereka ingin bersandar, ingin merasakan kasih sayang, belayan seorang ibu, kasih sayang seorang ayah, namun saat ini yang dia tidak dimiliki adalah kasih sayang kedua orang tuanya. Maka hari ini kita bersyukur
Ketika Allah memberikan lengkap keluarga kita, kan bahagia itu kalau kita bisa berkumpul bersama keluarga. Betul nggak Bu? Ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga kita, kalau soal harta, soal yang lain, ya tentu itu bagian dari dinamika kehidupan kita. Namun kebahagiaan menurut kami, menurut saya adalah ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga dan keluarga kita lengkap. Nah, hari ini mudah-mudahan sebagai penggugah kita, supaya terenyuh kita sama-sama berintrospeksi bahwa hari ini yang mereka rasakan, mudah-mudahan setidaknya kita bisa merasakan bagaimana mereka haus akan kasih sayang, bagaimana mereka juga rindu akan sosok seorang ayah, sosok seorang ibu. Maka di antara kita ibu-ibu dan jamaah sekalian, mudah-mudahan di peristiwa Muharram ini, ya, dengan momen santunan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan kelembutan kepada hati kita yang selama ini mungkin keras, yang selama ini mungkin tidak peka, yang selama ini mungkin tidak pernah peduli kepada adik-adik yatim dan duafa di sekitar kita. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ibu sebagai madrasatul ula, pendidikannya bagi keluarga, maka sebetulnya adik-adik yatim ini juga ingin dididik oleh ibunya sebagai madrasatul ula di dalam keluarga. Kan dalam peribahasa madrasatul ula, pendidikan atau pembelajaran pertama yaitu adalah seorang ibu, dan suami adalah kepala madrasahnya. Nah, maka tentu kalau saya sering menyampaikan bahwa mereka pun memang makan bukan hari ini saja, mereka pun melaksanakan pendidikan bukan hari ini saja. Yang mudah-mudahan ketika kita peduli, kita juga bisa berbagi sekemampuan kita. Kalaulah ibu dan jamaah sekalian hari ini belum bisa mampu dengan sisi keuangan, tentu bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran, bantu dengan segala usaha kita yang bisa kita berikan kepada mereka. Kalaulah dengan mampu dari sisi ekonomi, silahkan bantu dari ekonominya. Kalaupun kita mampu dari sisi tenaga, bantu dengan tenaganya. Kalaupun tidak bisa mampu bantu dengan pikirannya, kita bantu dengan pikirannya. Kalaulah belum sama sekali, Ustaz saya tidak bisa apa-apa, bantu juga bisa menghiburnya, membahagiakannya dengan membuat dia tersenyum. Walaupun juga hari ini terkadang adik-adik yatim ini luar biasa ujiannya kepada kita. Adik-adik yatim itu kalau saya di pondok itu 97% adalah adik-adik yatim, dan tentu banyaknya adik-adik yatim itu kalau saya presentasikan yang luar biasanya kita mendidiknya, ya, dari karakternya, dari perilakunya boleh jadi tidak sama dengan kita, adik-anak kita. Kenapa? Punten ya Bu, ya, bukan saya membandingkan dengan yatim, tidak, tapi ujiannya kita kepada adik-adik yatim memiliki pribadi yang lebih daripada anak-anak kita. Bandelnya anak-anak kita, mungkin bahasa bandel ya mungkin bisa diralat kalau misalkan kurang pas. Aktifnya anak-anak kita terkadang lebih aktif pada adik yatim. Kenapa Bu? Karena mereka pendampingan sama orang tuanya kurang, karena mereka pendampingan sama keluarganya terbatas. Sampai umur berapa mereka didampingi? Kita yang setiap hari, saya punya anak dari mulai nol ya bahasanya sampai sekarang belasan tahun, alhamdulillah. Mungkin mertua ataupun orang tua mungkin paling lama itu ketemu dengan anak saya hanya sebulan, ya, hanya sebulan saja. Itu pun dalam artian lama kita bersama anak-anak kita, artinya mereka tuh masih saja, ya, perilakunya butuh terus perhatian dan pengawasan kita. Bisa dipahami Ibu dan jamaah sekalian, ya.
Jadi hari ini mudah-mudahan memberikan penggugah kepada kita. Bersyukur tentu hari ini Allah masih memberikan kelengkapan keluarga kepada kita. Bersyukur hari ini Allah masih menganugerahkan kita masih hadir di depan mereka sebagai ayah. Bersyukur kita hari ini masih hadir di depan mereka sebagai ibu. Bersyukur kita hari ini masih memiliki anak kita yang tidak menjadi status yatim dan tidak menjadi status piatu. Nah, kalaupun hari ini tentu sulitnya kita mendidik anak kita, prosesnya kita mendidik anak kita, ya, mudah-mudahan dengan hari ini kita menghadirkan adik-adik yatim sebagai wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesolehan kepada anak-anak kita. Allah memberikan tentunya kemudahan kepada kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu bisa memberikan rezeki yang halal dan barokah untuk keluarga kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saat ini boleh jadi kesulitan sedang menghimpit kita. Bagaimana kita repot mendidik anak kita, bagaimana susah mendidik anak kita, bagaimana tentunya kita bahasa kitanya pusing gitu ngedidik anak teh. Encan sadar-sadar, encan nurut-nurut, ya Bu ya. Nah, namun bersyukur kenapa Bu? Karena kita hari ini memiliki anak. Rumah kita yang rapi, rumah kita yang tertata bersih, ya, rumah kita yang terjaga. Ya percuma kalau tidak ada anak. Bersihnya, rapinya karena tidak ada anak, betul nggak Bu? Nah, kalau kita acak-acakan kotor gitu, itu ya walaupun memang kotor juga acak-acakan kita tidak mau ya, kita juga pengen bersih. Namun paling tidak kita berbahagia karena kita memiliki keturunan, memiliki anak. Dan anak kita bersyukur, betul ya Bu ya? Anak kita bersyukur ketika dipanggil di sekolah, ayahnya ada, ibunya gitu ya Bu ya, bersyukur. Maka kalau kita hari ini tidak tersentuh, tidak peka, boleh jadi ya kita termasuk qaswatul qalbi, hati kita yang keras, hati kita yang tidak tersentuh dengan nasib daripada adik-adik yatim dan juga duafa. Baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tegas mengisyaratkan kepada kita, Bu, kalau satu ibadah dicontohkan oleh baginda Nabi, itu saya baru menemukan dalilnya, dalam arti ketika yatim itu dalam artian ketika menyampaikan ibadah itu langsung dipraktekkan. Ini nih kayak gitu ya. Jadi ketika ngomong pahalanya surga, tidak lain dan tidak bukan pahalanya surga ketika menyantun anak yatim. Bahkan bagian Nabi itu langsung ini nih, saya tuh seperti ini dengan anak yatim gitu. Jadi ketika menyampaikan balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga, baginda Nabi langsung responnya beda dengan amaliyah perbuatan-perbuatan yang lain. Kata baginda Nabi, saya nih sama anak yatim itu begini, kan gitu ya. Saya tuh begini, kan gitu. Beda kalau amaliyah lain, gitu ya. Dijanjikan surga tidak langsung direspon betul-betul. Kalau dengan adik-adik yatim, ya pahalanya kemudian balasannya surga, baginda Nabi langsung responnya betul-betul apa namanya mencontohkan. Begini nih saya tuh sama anak yatim, begini kan gitu ya. Nah, ana wa kafil yatim hada wa hada kan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu, ketika kita hari ini 5 menit lagi ya Bu. Ketika kita hari ini juga kita di sekitar kita boleh jadi kita ada duafa ya Bu ya. Nah, duafa boleh jadi kita pun sebetulnya nunggu masanya ya Bu ya. Nunggu masa. Hari ini kita ada, ya belum tentu juga besok ada. Hari ini kita punya rezeki, belum tentu juga kita besok punya rezeki. Ya Bu, hari ini kita sehat, belum tentu besok sehat. Karena semua ada masanya. Hari ini ibu-ibu yang sudah sepuh, saya muda gitu ya, saya sepuh, ibu
masih sepuh, ibu muda gitu. Masya Allah, kalau ibu muda nikah sama berondong, nah ibu muda gitu, Masya Allah. Nah artinya apa? Jadi setiap kita memang ada masanya. Setiap kita ada masanya, Bu. Tidak selamanya sehat. Saya ketika 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ngalamin yang namanya betul-betul sakit gitu ya Bu ya. Betul-betul sakit, mengosongkan banyak jadwal, ingin terkonsentrasi, ingin sehat gitu. Ingin sehat, betul nggak Bu? Iya, karena kalau sudah tidak sehat, tidak bisa melakukan apa-apa Bu. Betul Bu. Kalau kata Dewan Guru nih, saking memperhatikannya, saking memperhatikannya, setiap acara terkadang saya kehilangan momen. Tahu momen Bu? Momennya nggak bisa dinikmatin. Baru di sini pindah ke sana, baru di sana pindah ke sini gitu. Jadi terkadang ya mungkin kalau fisiknya kuat, mungkin kalau lagi kuat ya kuat, tapi terkadang memang fisik juga kadang lemah ya, bisa dipahami Bu. Iya, jadi semangatnya yang tinggi, fisiknya lemah gitu ya Bu. Nah jadi artinya baginda Nabi juga mengisyaratkan kepada kita, mumpung kita masih diberikan umur, manfaatkan umur kita untuk bisa peduli kepada yatim, peduli kepada du'afa. Harta ini bergulir ya Bu ya. Yang kita miliki ini terkadang ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya kita sibuk, ada kalanya kita senggang, ada kalanya masa-masa indah, ada kalanya masa-masa sulit. Semua silih berganti. Pertanyaannya, ketika kita sulit, ya jangan putus asa, betul ya? Jangan sampai kita putus asa. Di bahasa saya 11-12, kamu gak jelas aku lepas gitu. Ya Bu ya. Jadi ketika kita galau, jangan sampai kita putus asa. Kenapa Bu? Karena ketika kita hari ini dapat musibah, boleh jadi besok kita mendapatkan kebahagiaan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja Bu yang bisa disampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami mewakili Om Satrio Mawahi dan keluarga besar TPQ Al-Adim. Dalam kesempatan ini memohon maaf buat ibu-ibu dan jamaah sekalian. Tentu Al-Alim ini sebagai sarana saja. Yang pertama, kami ingin kemanfaatan ya di perumahan ini. Mudah-mudahan kalaupun baru sedikit kami bisa berikan perhatian kepada lingkungan sini ya Bu ya. Doa apa yang di sini, adik-adik yatim yang di sini, mudah-mudahan tidak bermaksud apa namanya di sini juga memang insya Allah makmur ya Bu ya, subur gitu ya Bu ya, saling suburnya badannya subur ya Bu ya. Nah gitu insya Allah subur ya Bu ya, ya badan atau subur ya Bu ya. Kemarin saya ditanya, ya Ustaz kurus melulu gitu ya. Iya Bu, jangan sampai besok saya darah tinggi kan gitu. Enggak ya Bu ya, insya Allah. Jadi mudah-mudahan yang menjadi doa kita bersama, keluarga besar juga diberikan kelancaran dalam usahanya, kemudian keberkahan dalam rezekinya. Ya ketika orang peduli terhadap agama, peduli kepada nasib yatim, yatim, du'afa, insya Allah kita serahkan kepada Allah. Allah yang menjaga kita, Allah yang mempedulikan kita. Maka ketika saya belajar dari diri saya sendiri, saya terus terang Bu ya, berkeinginan itu mewakafkan diri saya untuk agama. Jadi ketika saya berjuang misalkan di dakwah ruqyah, saya mewakafkan ilmu saya untuk ruqyah. Kapanpun, jam berapapun memanggil, maka saya hadir. Kan gitu ya Bu ya. Ya kalau saya gak hadir misalkan Pak Ustadz itu ada yang mau sakarat lagi, nanti aja ya besok. Atau yang kesurupan besok aja, besok nanti lagi edisi kesurupan kan enggak ya. Nah itu jadi saya terkadang bismillah Bu, namun ternyata fisik juga perlu diperhatikan ya. Nah gitu, namun mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Jadi tidak lain dan tidak bukan Bu, saya usaha mah enggak Bu. Usaha mah tidak belum gitu ya Bu ya. Tapi kalau ngajar Allah izinkan hampir di mana-mana ya Bu ya. Nah termasuk juga saya ngazam kepada diri saya sendiri, ingin terus memperbaiki diri dengan terus belajar. Gitu ya Bu ya. Dulu saya belajar di setiap pesantren, saya belajar. Hari ini Allah amanahkan pesantren kepada saya untuk memimpin di belakang desa. Kemudian yang kedua, boleh jadi dulu orang tua saya belum mampu membiayai saya sekolah S1, S2 gitu. Hari ini saya nazam untuk diri saya sendiri bisa menyelesaikan pendidikan saya. Dan doakan Bu ya, insya Allah masih menuju perjuangan dokter. S3-nya sedang mulai maju. Doain ya Bu ya, duit mah gak ada Bu. Dari S2 juga duit mah gak ada Bu. Ya Bu ya, bismillah. Ya, kalau selesai alhamdulillah. Belum selesai innalillah. Gitu ya. Itu aja saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa ya Bu ya. Dengan doa. Bu, saya tadi masih baru 20 menit ya, bisa rekam. Gitu ya, tidak panjang Bu ya, panjang teh ulah, pondok teh ulah gitu ya Bu ya. Kita sama-sama doa ya Bu ya, sama-sama. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan yafi'u kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzakal karim wa sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih rasa syukur kami haturkan kepada Engkau ya Allah yang masih memberikan kesempatan kami untuk berkumpul bersama adik-adik yatim yang duafa di sekitar lingkungan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memang tidak memiliki harta, kami juga tidak memiliki tenaga, kami juga tidak memiliki kemampuan untuk bisa membahagiakan, memuliakan adik-adik yatim dan duafa di sekitar kami ya Allah. Ya Allah bantulah kami, bimbing kami, kuatkan kami untuk bisa membimbing mereka, membantu mereka, juga menghibur mereka sekemampuan tenaga kekuatan kami ya Allah ya Tuhan kami. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa membantu mereka sekemampuan yang kami bisa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hadirkan kelembutan kepada kami untuk tersentuh dengan nasibnya adik-adik yatim dan duafa di sekitar kami. Hadirkan kepada kami kelembutan kepada hati kami ya Allah untuk senantiasa beribadah kepada Engkau ya Allah. Hadirkan kelembutan kepada keluarga kami ya Allah untuk selalu peduli kepada keluarganya ya Allah, untuk selalu peduli kepada anak-anaknya ya Allah, untuk selalu peduli ya Allah terhadap bimbingan pendidikan keluarganya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan hadirnya adik-adik yatim dan duafa di antara kami ya Allah, berkahkan umur kami dan keluarga kami ya Allah, berkahkan umur kami ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah. Jadikan ya Allah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga kami keluarga yang Kau jaga, keluarga kami keluarga yang Kau rawat, keluarga kami keluarga yang utuh ya Allah. Sampaikan kami ya Allah ketika kami bersama suami kami, ketika kami bersama istri kami ya Allah, sampai akhir hayat kami untuk bisa membimbing anak-anak kami ya Allah. Hari ini kami belum bisa membayangkan ketika anak kami Kau ambil, ketika anak kami Kau panggil ya Allah. Izinkan kami masih bisa membahagiakan anak-anak kami, izinkan kami masih bisa bersama anak-anak kami, izinkan kami masih bisa mendidik merawat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah izinkan, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa memberikan kepada anak-anak kami terbaiknya ya Allah, pendidikannya, ekonominya ya Allah, dan yang lainnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami mendoakan adik-adik yatim ya Allah, semoga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikan mereka ya Allah yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya ya Allah. Ya Allah besarkan hati mereka ya Allah, jadikan kami ya Allah selalu bisa bersama mereka ya Allah, sebagaimana tentunya baginda kami, junjungan kami, panutan kami, baginda kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta, yang begitu sayang kepada adik-adik yatim. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu dan jamaah sekalian, mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang lebih banyak membual, yang lebih banyak mungkin tidak sesuai, yang belum banyak yang bisa saya perbuat. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.